Detik-detik Rusia hancurkan 128 pos komando Ukraina pakai roket artileri. Langit berhujan rudal. Pasukan roket dan artileri Rusia menghantam 128 pos komando dan menggugurkan 200 nasionalis Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menerangkan serangan roket tersebut juga menghancurkan 24 buah senjata dan peralatan militer, termasuk baterai howitzer M777 155 mm serta Meriam 2S7 Pion 203 mm, kendaraan tempur BM-21 dari sistem roket peluncuran ganda Grand dan 2 depot amunisi. Rudal udara presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghantam 5 pos komando serta 29 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina. Selain itu, pesawat siluman Rusia juga menghancurkan 61 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina per hari, di mana akibat dari serangan udara tersebut, lebih dari 140 nasionalis gugur, serta 9 tank dan kendaraan tempur infanteri hancur. Sistem pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di daerah Sergeyevka di Republik Rakyat Donetsk dan satu helikopter Mi-8 di daerah Kharkov dalam sehari. Pasukan Rusia mulai masuk ke pusat kota industri Ukraina, Severodonetsk. Mereka perlahan lebih dekat untuk mengklaim kemenangan besar dalam serangan di wilayah Donbas Timur. Setelah berhari-hari pertempuran sengit di sekitar Severodonetsk, pasukan Rusia beringsut maju melalui jalan-jalan kota. Ukraina mengatakan sekitar 70% kota berada di bawah kendali Rusia. Musuh telah memasuki pusat Severodonetsk dan mencoba untuk mengambil posisi, kata juru bicara militer Ukraina, Oleksandr Motuzaiki. Jika Rusia merebut kota dan wilayah yang lebih kecil, Lysychansk di tepi barat sungai Seversky Donetsk, mereka akan menguasai seluruh Luhansk. Ini adalah salah satu dari 2 provinsi di Donbas yang diklaim Moskow atas nama separatis. Menguasai Luhansk secara keseluruhan akan memenuhi salah satu tujuan utama Presiden Rusia Vladimir Putin. Langkah ini memperkuat pergeseran momentum medan perang setelah pasukannya didorong mundur dari ibu kota Kiev dan dari Ukraina Utara. Di kota Rubizno yang terkena bombardir Rusia, penduduk mengisi kendi dengan air di stasiun bantuan darurat. Kendaraan militer yang hancur berserakan di jalan-jalan yang dipenuhi dengan bangunan tempat tinggi yang rusak berat. Anak-anak duduk diam di tempat perlindungan bom. Di luar, asap hitam membumbung di atas gereja ortodoks berkubah merah. Gubernur regional Luhansk, Serhiy Gaidai, mengatakan bahwa warga sipil berlindung dari serangan Rusia di bawah pabrik kimia Severodonetsk. Wilayah itu terkena serangan udara pada Selasa. Ada warga sipil di sana di tempat perlindungan bom. Ada beberapa dari mereka yang tersisa. Kebanyakan dari mereka tidak ingin pergi, kata Gaidai. Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi akun tersebut. Gaidai mengatakan sekitar 15.000 orang tetap berada di kota. Gaidai telah memperingatkan bahwa pasukan Ukraina di Severodonetsk dapat dipaksa mundur ke Lysychansk, yang menurutnya lebih mudah dipertahankan dari posisinya di atas bukit. Tetapi, pasukan Rusia akan melanjutkannya dengan artileri dan mortir setelah menguasai penuh Severodonetsk. Putin mengirim pasukannya melintasi perbatasan untuk operasi militer khusus pada 24 Februari guna melucuti senjata dan mendenasifikasi Ukraina. Ukraina dan sekutunya menyebut ini sebagai dalih tak berdasar untuk perang agresi dan Barat telah menjatuhkan sanksi keras
terhadap Rusia dalam upaya mencekik ekonominya. Sementara itu, dalam dorongan untuk membantu pasukan Ukraina, Amerika Serikat mengumumkan paket senjata terbaru senilai 700 juta dolar yang akan mencakup sistem roket canggih yang mampu mencapai target hingga 80 km jauhnya.